Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang pertama yaitu margin laba bruto atau gross profit margin, merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Contohnya kita mengambil dari PT Ratu Cantik Tbk dan entitas anak. Laba brutonya pada tahun rumus margin laba bruto yaitu laba bruto dibagi penjualan bersih dikali 100%. Pada tahun 2014, laba bruto PT Cantik Cantika yaitu 257.107.948 dibagi 458.197.338 dikali 100% sama dengan 0,561 kali 100% sama dengan 56,11%. Itu merupakan laba kotor PT Ratu Cantik dan entitas anak pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2013, laba brutonya yaitu 220.510.492 juta dibagi 406.315.984 juta dikali 100%. Hasilnya yaitu 0,559 dikali 100% dan hasilnya yaitu 56%. Setelah kita menghitung laba bruto tersebut, dapat disimpulkan jika margin laba kotor tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien karena harga pokok penjualannya relatif rendah jika dibandingkan dengan penjualan. Dan sebaliknya, pada tahun 2013, margin laba kotor PT Ratu Cantik sebesar 56%, sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 56,11%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola produksinya secara efisien sehingga penjualan juga mengalami peningkatan. Yang selanjutnya yaitu margin laba bersih atau net profit margin, merupakan profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Kasusnya yaitu rumus margin laba bersih yaitu laba setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Di sini kita masih mengambil PT Ratu Cantik Tbk dan entitas anak. Pada tahun 2014, laba setelah pajaknya yaitu 20.751.409 juta dibagi 458.197.338 juta dikali 100%. Hasilnya yaitu 0,067 dikali 100% yaitu 6,7%. Itu merupakan laba bersih pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2013, laba setelah pajaknya yaitu 27.867.835 juta dibagi 406.315.784 juta dikali 100%.
Hasilnya yaitu 0,069 dikali 100% sama dengan 6,86%. Setelah itu kita dapat melihat bahwa pada tahun 2013 hasil rasio sebesar 6,86%, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 6,71%. Semakin besar hasil margin laba bersih menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan harga produknya dengan benar dan dapat mengelola dengan baik. Semakin tinggi rasio ini juga akan membuat investor lebih tertarik karena perolehan laba bersih yang lebih banyak. Dari hasil rasio margin PT Ratu Cantik menunjukkan bahwa perusahaan sudah baik namun perlu adanya peningkatan rasio, sehingga investor akan lebih tertarik untuk melakukan investasi di perusahaan PT Ratu Cantik. Yang selanjutnya yaitu imbal hasil atas aset atau return on asset ratio, merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Pada tahun 2014, PT Ratu Cantik Tbk dan entitas anak. Rumus dari imbal hasil atas aset yaitu laba tahun berjalan dibagi total aset dikali 100%. Laba tahun berjalannya yaitu 30, 751.409 juta dibagi 422.493.030 juta dikali 100%. Hasilnya sama dengan 0,0772 dikali 100% sama dengan 7,28%. Sedangkan pada tahun 2013, laba tahun berjalannya yaitu 27.867.835 juta dibagi 455.472.778 dikali 100% sama dengan 0,061 dikali 100% dan hasilnya 6,12%. Jadi dapat dilihat bahwa semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa perusahaan lebih efektif dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Pada tahun 2013, return on asset sebesar 6,12% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,28%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menghasilkan laba daripada tahun sebelumnya. Perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang tersedia yang tercermin dalam perputaran modal. Jenis-jenis perputaran utang antara lain yang pertama yaitu periode penagihan rata-rata dan yang kedua yaitu perputaran persediaan. Yang pertama yaitu periode penagihan rata-rata, merupakan profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya yaitu piutang usaha dibagi rata-rata penjualan per hari. Contoh kasusnya yaitu pada perusahaan PT Ratu Cantik. Pada tahun 2014, piutang usahanya sebesar 170.527.609 juta dibagi
458, 197, 338 dibagi 365 hari sama dengan 170, 527, 609 juta dibagi 255, 335 juta sama dengan 135,84. Sedangkan yang pada tahun 2013 PT Ratu Cantik Tbk piutang usahanya seharga 202.886.352 juta dibagi 406, 315.784 juta dibagi 365 hari. Hasilnya sama dengan 202.886.352 juta dibagi 113, 194 juta. Hasilnya sama dengan 182,226. Dari kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan periode penagihan rata-rata merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa hari rata-rata penagihan piutang dilakukan. Semakin kecil jumlah harinya, maka akan semakin baik karena perusahaan mampu menagih piutang usahanya dengan cepat. Pada tahun 2013, periode penagihan piutang adalah 182,26 hari. Namun, pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 135,84 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kendala dalam menagih piutang sehingga waktu penagihannya lebih lama. Yang kedua yaitu perputaran persediaan, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Rumusnya yaitu beban pokok penjualan dibagi persediaan. Contoh kasusnya yaitu pada tahun 2014 PT Ratu Cantik Tbk beban pokok penjualannya yaitu 201.089.390 juta dibagi 62.839 juta. Hasilnya sama dengan 3,20. Yang pada tahun 2013 yaitu beban pokok penjualannya 178.805.292 dibagi 63.429.479, hasilnya 2,82. Dari kasus tersebut dapat kita analisis bahwa rasio perputaran yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk memilih persediaannya. Tingginya perputaran persediaan juga menunjukkan bahwa perusahaan secara efektif dapat menjual persediaan yang dibelinya. Pada tahun 2013, perputaran persediaan sebanyak 2,82 kali, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3,20. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menggunakan asetnya.